Bisa terlihat ya Pak ya? Ya, kelihatan Pak. Ya, ini mohon maaf ini daur ulang saja dari safety moment sebelumnya tahun 2022, tapi mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya mengingatkan kita kembali. Ini mengenai GHG emission by statistik ya. Ini karena kenapa saya angkat lagi karena ini berkaitan juga dengan apa namanya dengan mudah-mudahan berkaitan dengan topik hari ini terutama untuk audit untuk building green building ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini sebagaimana kita tahu greenhouse gas ini sebenarnya apa normal gitu ya. Dia sebenarnya ada di bumi ya. Ya, ada di bumi karena ada lapisan atmosfer, kemudian ada gas di atasnya, kemudian ada sinar matahari begitu ya. Kemudian kalau tidak ada apa namanya greenhouse gases ini ya ini apa namanya tidak temperatur ini akan apa namanya bisa mencapai dikatakan bisa mencapai 0 degree Fahrenheit begitu sebenarnya karena tidak ada proses pemanasan. Nah, greenhouse gases ini ya sebagai untuk refresh saja. Jadi ibarat kita ada di dalam rumah kaca, kemudian ada sinar yang masuk, kemudian tanpa ada halangan, tapi kemudian sinar matahari itu memanaskan apa yang ada di dalamnya, tapi tidak bisa keluar, gitu. Tidak ada natural ventilation istilahnya begitu. Sehingga di dalam ruangan itu akan terjadi heat up, jadi pemanasan yang kontinu dan apa namanya terus menerus sehingga mencapai temperatur tertentu, gitu ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan kan sebenarnya karena greenhouse gases ini seperti saya sebutkan tadi by natural dia dibutuhkan karena kalau tidak temperatur di permukaan bumi sangat rendah sehingga tidak cukup bagus untuk pertumbuhan bumi itu sendiri. Nah, namun greenhouse gases ini menjadi masalah ketika ada disturbance, artinya apa namanya aktivitas manusia itu melebihi melebihi apa istilahnya natural ventilation lah kalau saya bisa sebutkan gitu ya. Jadi apa namanya temperatur di permukaan bumi ini semakin naik karena ada proses burning dari fosil kemudian dan lain-lain sebagainya sehingga menambah emisi gas dan gas-gas tersebut bisa memanaskan atau menambah temperatur di permukaan bumi. Nah, ini menjadi masalah. Jadi karena di tahun 2021 ini kata disebutkan dari statistik 2021 berarti 2 tahun yang lalu itu ya bahwa baik untuk apa namanya pemanasan itu global itu mencapai tingkatnya gitu, mencapai puncaknya sehingga bisa dilihat kalau di laporan-laporan dari apa namanya research itu di belahan Arktik sana sudah ada bongkahan es yang patah kemudian jatuh ke laut mencair dan sebagainya dan peningkatan permukaan air laut dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah karena sebenarnya greenhouse gas emission itu 2019 sampai 2020 udah turun 9% gitu ya karena ada COVID itu ya ada terjadi penurunan tapi ternyata setelah 2021 naik lagi karena aktivitas naik baik untuk kebutuhan batu bara dan juga untuk renewable energy ya itu mencapai level consumption-nya di 2021. Disebutkan bahwa rekod dari 2021 itu ada 36,3 billion tons gitu ya. Jadi global carbon dioxide emission dari fuel combustion yang dihasilkan ya. Jadi besar sekali 36,3 billion tons atau trillion tons. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu semuanya ini yang dari peta ini tahun 2019. Jadi kalau yang warna yang biru itu yang purple itu yang zero emission-nya, kemudian metric ton gitu ya. Sehingga yang semakin merah dia semakin besar gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih negara mana saja yang tinggi, ya kita lihat ada di US, kemudian di Rusia, kemudian juga Australia, sebagian Afrika dan Cina juga termasuk yang kontributor terbesar dalam CO2 emission. Nah, dari 10 negara yang the highest greenhouse gas emission ini dalam million metric ton gitu, ini data tahun 2019. Yang paling tinggi itu Cina dengan 9.877 million metric ton. Kemudian disusul dengan Amerika Serikat, India di urutan ketiga, Rusia, kemudian ada Jepang juga begitu, kemudian Saudi Arabia di urutan keberapa nih ke-10 kalau tidak salah 495.
Even Iran pun masuk di kategori yang 10 besar ini. Nah, global greenhouse gas emission by gas kalau di ini ya. Jadi yang paling besar itu kontribusi untuk GSG itu adalah carbon dioxide. Jadi kenapa carbon dioxide masuk akal aja, karena fossil fuel dan proses dari industri masih menggunakan masih menghasilkan banyak karbon dioksida dari pembakaran fossil fuel dan sebagainya, batu bara termasuk juga. Nah, karbon dioksida ini juga dihasilkan dari forestry dan other land use, gitu ya. Jadi dari industri kehutanan, kemudian other land use ini menghasilkan 11%. Kalau tadi karbon dioksida dari industri fossil fuel industrial process 65%. Kemudian yang ketiga metan 16%. Ini yang mengkontribusikan untuk GHG increasing. Kemudian ada NOx gitu 6%. Nah, kalau dari ekonomi sektor yang paling tinggi gitu ya kontribusinya untuk global greenhouse gas ini electricity dan heat production. Ya, electricity dan heat production. Ini 25%. Ya, lebih tinggi daripada agriculture dan juga industri malah 21%. Tapi yang untuk memproduksi electricity dan heat production itu 25% bahkan. Building itu 6% saja. Nah, transportasi 14% dan other energy 6%. Jadi kalau disebut sebagai refresh saja, kalau CO2 ini paling banyak dihasilkan dari fossil fuel gitu ya. Jadi primary resource-nya dari fossil fuel. Jadi kalau kita bakar bensin ataupun LNG dan sebagainya itu akan menghasilkan CO2. Kemudian metan ini dari agriculture activities ya, karena energy use, ada biomass misalkan kalau dibakar itu dia kontribut untuk metan emission ya, even penggunaan biomass. Kemudian NO2 ya, juga agriculture activities, kemudian fossil fuel juga menghasilkan NO2. Jadi makanya kalau di industri itu NO2 juga diukur gitu ya, emission dari NO2 juga diukur. Kemudian ada lagi yang lain tuh HFS dia sebutkan itu, atau sulfur hexafluorid juga dihasilkan dari industrial process dan refrigeration. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau di US sendiri gitu ya, jadi energi sektor itu disebutkan penghasil tertinggi dari, mohon maaf ini, saya balik lagi. Apa tadi ini energi sektor, mohon maaf ya. Jadi kalau energi sektor itu yang paling tinggi ya, kemudian disusul dengan transportation gasoline itu 27%, penggunaan untuk gasoline diesel itu 27%, untuk transportasi, untuk electricity, coal, natural gas 25% gitu. Kemudian industri 24%. Ini energi sektor yang di US yang penghasil dari greenhouse gas emission. Sementara untuk residensial, heating, cooking dan sebagainya itu cuma 6% ya, tidak banyak. Tapi yang paling besar itu dari transportasi, electricity dan industri. Nah, top CO2 emitting countries. Jadi yang paling tinggi sebenarnya dari tahun diukur dari tahun 1750 sampai tahun 2020 Bapak Ibu. Jadi kalau ada statistiknya itu dari fossil fuel dan semen industri gitu ya. Jadi yang paling tinggi kontributor sebagai emitted country-nya ini United States dengan 24,5% gitu ya dari megatons CO2. Kemudian susul dengan Cina 13,9, Rusia, Jepang dan sebagainya. Nah, ini beberapa negara tadi yang saya sebutkan, termasuk diantaranya Meksiko, Iran, Ukraina dan Poland. Gitu ya. Nah, ini kalau dilihat dari total emission-nya 2019, Bapak bisa lihat bagaimana total emission dari masing-masing negara. Saya coba lihat mana Indonesia di sini urutan keberapa dia, jadi tidak, masih kecil gitu ya, tapi di bawah Iran, kurang lebih begitulah, di bawah Iran dan Korea Selatan. Selanjutnya carbon dioxide emission per person. Nah, kalau per orang berapa sih kontributor per orang ya untuk carbon dioxide emission? Ya, ternyata yang paling besar itu di Cina gitu ya. Di Cina itu ya paling besar
karena dia ada 2 billion population ya. Kemudian yang kedua yang apa namanya ada juga Saudi Arabia malah yang kalau per personnya itu paling tinggi. Dia berapa? Antara 15 sampai 20, sekitar 17 ton CO2 per orang. Bisa jadi dari electricity product, transportation dan sebagainya. Sekalipun penduduknya sedikit dibandingkan dengan populasinya Cina, tapi paling tinggi itu Saudi Arabia di sini. Kemudian susul dengan Australia juga. Kemudian nomor 3 USA, Kanada, South Korea dan sebagainya. Indonesia ada di mana? Indonesia dengan lihat ini ada di antara kurang lebih 2,5 ton CO2 per person ya. Kurang lebih sama dengan Brazil. Nah, kalau GHG emission dari wide variety sources-nya di dunia gitu ya, kembali lagi, jadi yang paling besar tadi transportasi, kemudian yang kedua ada industri, ada electricity, kemudian ada agriculture juga besar di sini ya. Nah, kemudian yang paling kecil baru komersial dan residensial. Komersial dan residensial ini ya paling banyak menggunakan natural gas ya untuk pemanasan, heating, cooking dan sebagainya. Dan kalau Elon Musk tuh bilang begini, you could warm march up over time with the greenhouse gas. Jadi kalau kita tetap tidak bisa mengkontrol greenhouse gases kita, bahkan bukan cuma bumi yang menambah panas, tapi bisa sampai planet Mars pun bisa menjadi lebih panas karena kita tidak bisa menangani greenhouse gases di bumi. Demikian Bapak Ibu semuanya, Pak Edi, semoga bermanfaat untuk refleksi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eldiansyah atas penyampaian momen yang sangat bermanfaat pada sore hari ini. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Toto Suhartanto. Waktu kami persilakan Pak Toto. Terima kasih Pak. Matur suwun Pak Edi. Monggo Pak. Apakah sudah tampil slide saya? Sedang, ya sudah. Yang saya hormati Pak Edi, Pak Helmi, dan para peserta temu maya BKTFPI pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi semuanya. Perkenankan, kali kedua ini saya melakukan sharing gitu ya. Nah, terkait dengan masalah identifikasi daripada ECO atau Energy Content Opportunity pada bangunan dan di industri begitu ya. Di mana ini kegiatan ini atau presentasi saya ini gitu ya. Ini adalah merupakan daripada hasil ya kegiatan saya melakukan audit energi mulai tahun 2009 sampai dengan saat ini begitu. Jadi nanti yang saya sampaikan ini merupakan best practice begitu ya. Di mana saya coba untuk saya kupas begitu dari sisi keilmuan sehingga nanti kita tahu begitu ya. Mengapa sih kok kita perlu mengetahui yang namanya potensi penghematan energi atau ECO itu ya. Nah, ini yang menjadi kelemahan, mohon maaf ya, kebanyakan daripada para auditor begitu. Jadi tahun 2020 itu saya dipanggil oleh salah satu manajer dari Pelumas gitu ya, di Gresik sana itu. Karena laporan auditnya ada banyak finding gitu loh. Dari BSI, Badan Sertifikasi. Nah, setelah saya baca, ya itu tadi, ya kurang dalam pemahaman mengenai konsep audit itu. Jadi audit ini diperlukan ya kalau kita ingin memotret profil daripada energi consumption-nya begitu. Di mana dari potensi itu kita harus mampu untuk, nah itu ya, mengetahui daripada
potensi penghematan energinya atau ECO-nya. Tanpa kita dapat mengetahui itu, maka kita nanti akan lemah dalam hal rekomendasi yang kita berikan untuk manajemen energinya. Jadi kalau kita nanti melakukan yang namanya kegiatan audit, itu harus paham. Yang pertama adalah keilmuan ya, atau sains, yaitu fisika, hukum-hukum fisika, dan matematika untuk menyatakan fenomena itu. Yang kedua, kalau nanti kita melakukan audit yang lebih sulit ya di industri, itu kita wajib memahami yang namanya sistem engineering atau teknik sistem ya, selain daripada hukum fisika dan matematika itu. Itulah nanti akan saya sampaikan pada sore hari ini begitu. Semoga nanti bisa memberikan sebuah pencerahan, nggak sekedar kita melakukan cash flow gitu ya, kayak seorang accounting begitu, tapi kita harus tahu kenapa kok terjadi pemborosan itu. Nah, akan saya ambil pada 2 case ya, 1 di bangunan, 1 di industri. Sebelum saya mulai, saya ingatkan lagi, ini materi saya pada tahun 2020. Pertama kali diundang Pak Edi ketika saat pandemi ya, COVID itu. Nah, jadi ada 3 kalimat kunci yang harus audien pahami. Apa itu namanya audit energi itu? Jadi kita harus tahu yang namanya significant energy use, yaitu kelompok pengguna energi pada bangunan atau pada industri yang akan kita audit. Ini yang menjadi kelemahan kemarin. Saat saya menemukan banyak finding ya, dari report salah satu konsultan dari Jawa Tengah begitu, di Pelumas begitu, temuan daripada BSI begitu, karena dia startingnya tidak berangkat daripada pemahaman daripada proses di industri itu begitu, sehingga dia nggak bisa menyebutkan kelompok pengguna energinya itu. Kenapa? Karena setiap kelompok pengguna energi atau SEU itu mempunyai besaran dan punya satuan. Nah, jadi itu yang menjadi kelemahan begitu ya. Lalu, kalimat kunci yang kedua adalah setelah kita mengetahui kelompok SEU atau kelompok pengguna energi itu, bagaimana kita bisa memotret ya profil pemakaian energinya dengan 2 cara, yaitu pertama adalah mengumpulkan data sekunder. Artinya data operasional begitu. Kalau di proses ya data logger ya atau historical maintenance kayak begitu kira-kira. Ini sebagai data pembantu kita setelah kita nanti melakukan pengukuran langsung di plan area dan di panel kelistrikannya. Untuk kita analisa dengan bantuan daripada data itu. Insya Allah kita akan dapat menemukan yang namanya ECO atau Energy Conservation Opportunity atau potensi penghematan energi PHE begitu kira-kira. Baru kemudian kita cari sebab dan penyebabnya melalui root cause analysis itu, sehingga kita bisa memberikan sebuah rekomendasi untuk improvement di tahun berikutnya dengan menggunakan baseline hasil audit sekarang ini. Nah, itu tugasnya orang manajer begitu. Jadi manajer itu harus tahu yang namanya ECO ini. Tanpa ini tidak akan tahu dia langkah yang diambil dalam memilih itu. Itu ya kata kunci daripada audit. Nah, jadi langkah awal nanti sebelum kita mengetahui yang namanya ECO, itu kita harus tahu dulu yang namanya kelompok pengguna energi. Nah, ini yang saya katakan tadi itu ya. Jadi laporan daripada konsultan Jawa Tengah ini mengebiak-biak yang namanya KPI atau key performance daripada pabrik Pelumas itu adalah IKE gitu loh.
Nah, ini dia ya. Ini pernah saya sampaikan ketika saya di training oleh salah satu daripada pemateri SDM ya, ketika saya sertifikasi auditor itu tahun 2013 ya di Bekasi itu. Saya tanyai, Mbak, sampean apa background-nya ini gitu loh. Nah, ternyata bukan teknik fisika begitu. Oke ya. Sehingga dia nggak ngerti masalah fenomena fisik yang terjadi itu begitu. Jadi kita harus tahu, namanya IKE itu adalah intensitas konsumsi energi. Artinya apa? Berapa total energi yang dipergunakan meter persegi per jam atau per year daripada ruangan yang dikonsumsi itu. Ya kan? Nah, kalau di pabrik pelumas ada namanya kompresor untuk menggerakkan daripada peralatan yang memerlukan pneumatic air. Ada namanya boiler. Loh, apa iso gitu loh? Diukur dengan KPI itu gitu loh. Nah, ini dia. Karena dia tidak memetakan lebih dulu kelompok pengguna energi. Oke ya. Sehingga fatal akhirnya temuan itu gitu. Nah, untuk bangunan oke, IKE. Kenapa? Nah, itu minggu lalu pada Selasa tanggal 28 Februari saya menyangkut materi mengenai fisika bangunan begitu. Jadi kalau kita bicara masalah fisika bangunan, itu ada 3 hal parameter yang perlu kita ketahui. Pertama adalah faktor kenyamanan thermal, yaitu bagaimana kita tahu temperatur dan kelembapan. Untuk ruang kuliah, ruang tidur, ruang server, itu beda standarnya. Sehingga kita harus tahu yang namanya thermal transfer melalui selubung atau melalui atap daripada bangunan itu. Untuk dapat kita hitung yang namanya beban pendinginannya. Sehingga kita tahu yang namanya PK daripada AC-nya. Parameter kedua dalam bangunan adalah apa? Kenyamanan, kesehatan. Yaitu mengenai pencahayaan. Jadi nggak ujuk-ujuk pakai LED, enggak. Karena ada unsur yang namanya aspek pasif design dan aktif design. Kita harus tahu namanya pasif design itu ranahnya arsitektur. Bagaimana mereka mengoptimalkan yang namanya natural lighting. Baru nanti masuk ranah orang instrumentasi untuk mengendalikan daripada pencahayaan buatan. Nah, itu kira-kira untuk memenuhi standar pencahayaan. Yang ketiga adalah masalah penghawaan begitu. Nah, ini yang sekiranya mohon maaf ya, nggak diketahui gitu loh oleh konsultan dari Jawa Tengah ini begitu kira-kira. Sehingga dikebiak-uyah kayak bangunan gitu loh. Temuan akhirnya finding begitu. Nah, kalau nanti kita di dalam ruangan ya, ada eskalator, ada lift gitu ya, lalu ada pompa yang gede gitu ya. Nah, ini nggak bisa kita pakai ini gitu loh. Nah, ini yang saya katakan harus paham dulu mengenai penemuan daripada kelompok pengguna energi. Supaya nanti kita nggak salah dalam memasang KPI. Itu yang kita ukur, itu kira-kira ya. Ini contohnya. Dalam bangunan itu ada AC. Ya. Kalau itu tempat yang mempunyai kenyamanan ya, tapi nggak selalu loh ya. Kayak gudang nggak ada, workshop nggak ada begitu. Ada lampu dan ada peralatannya tertancap pada stop kontak. Nanti saya tunjukkan bagaimana ECO tentang AC, ECO tentang lighting, ECO tentang beban yang terkait pada stop kontak itu. Nah, ini nanti kalau pada bangunan yang dikondisikan, KPI-nya namanya IKE atau IKE ini begitu. Tapi kalau ada PJO di sekitar bangunan kita, lain lagi. Itu di luar door loh ya, nggak AC ini begitu. Maka NP-nya, energi per indikatornya, ya berapa daya yang dipakai untuk menghasilkan cahaya begitu. Karena ada standar dulu untuk areal jalan raya ya, untuk areal parkir gitu beda. Jadi harus tahu namanya standar nasional Indonesia. Pompa air beda juga NP-nya atau KPI-nya.
semuanya apa ditanyakan, apa desain intent. Nah, ini saya orang proses kontrol, kalau melakukan yang namanya kajian HASIP atau SIL calculation, saya harus tanya dulu, desain intentnya dulu. Ke peralatan akan saya HASOP atau yang akan saya hitung SIL-nya itu. Pompa air adalah alat yang dipakai untuk memindahkan sejumlah volume. Berarti NP-nya, KPI-nya adalah energi per liter, detik gitu. Motor listrik untuk narik lift gitu ya. Sama juga KWH berapa ton misalnya itu. Genset ya KWH berapa liter ya, solar dibakar berapa per KWH. Nah itu ya. Nah kita nanti dalam mengaudit itu tahu standar. Jadi kalau pada bangunan nanti kita pakai namanya standar ASEAN USET ini ya, tahun 87 sebesar 240 kWh per year per meter persegi. Kalau dalam sebuah pabrik ya kita gabung, ada bangunan, ada peralatan ya, saya pakai buat jumlah solar yang dibakar. Nah kalau kita tahu nanti jumlah solar dibakar ini, kita akan tahu berapa kontribusi kita terhadap global warming. Karena kita tahu berapa ton gas CO2 yang kita emisikan dari listrik yang kita pakai. Nah ini kira-kira ya fungsi daripada batu audit itu. Baik, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, jadi nanti kalau kita mengaudit di sebuah industri, maka tidak mungkin di industri tidak ada namanya office untuk kegiatan batu admin. Selain prosesnya sendiri. Nah, jadi ini contoh ya. Awal daripada audit kita harus paham yang namanya profil daripada tempat yang akan kita audit. Supaya kita tidak salah dalam menentukan daripada kelompok pengguna energinya. Setelah itu kita tentukan namanya NP, energi performance atau KPI-nya begitu. Sesuai dengan fungsi atau desain intent daripada kelompok SEO itu. Lalu apa yang kita perlukan kalau kita mau mengaudit? Jadi pertama, kita harus tahu dulu ya layout daripada plan area itu begitu. Nah ini yang kemarin saya berikan sebuah masukan kepada teman saya terkait dengan pelumpang gitu ya. Itu udah lama memang fenomena di area TBBM ya, kayak di Surabaya Tanjung Perak itu dikelilingi oleh rumah warga gitu. Jadi kalau tahun baru, Lebaran itu ya, itu ada potensi apa tuh? Yang meledos karena mereka pada nyumut mercon begitu ya. Nah itu ya, itu kira-kira. Nah yang kedua, kita harus minta yang namanya PDF, proses flow diagram. Karena dari PDF lah kita tahu yang namanya aliran proses. Dari raw material sampai produk. Di sinilah nanti kita akan mendapatkan data mass balance, energy balance. Kita tahu prosesnya itu. Baru kita minta dokumen PNI diagram. Yaitu sebuah dokumen yang melengkapi daripada PFD. Karena kita mau melihat yang namanya layer of analysis atau LOPA begitu. Jadi menurut filosofi LOPA itu yang pertama adalah basic process, lalu di atasnya ada basic process control system atau BPCS untuk menjaga stabilitas. Kalau salah satu fail, maka akan masuk ke fase alarm, di mana operator diminta untuk bertanggung jawab untuk apa? Action, sorry. Kalau operatornya nggak action, ya karena dimatikan atau dikecilkan volume daripada hornya begitu, atau dia lagi di kamar kecil ya karena single nggak ada batu temannya gitu. Nah, maka bisa melompat ke layar yang keempat yaitu SIS begitu. Safety in the system-nya. Nah, itu ya. Kalau ini fail, maka masuklah ke PSV dan seterusnya. Itu kira-kira tujuan kita meminta BNID itu. Oke ya. Karena nggak mungkin di industri itu nggak ada ini begitu. Nah, nanti ini bisa menentukan juga. Jadi audit kalau saya yang melakukan, itu saya tahu juga potensi bahaya gitu ya. Karena saya ngerti proses. Karena saya menggunakan sistem engineering dalam melakukan audit itu ya. Saya runut gitu ya dari raw material produknya begitu. Dengan menggunakan konsep in out begitu kira-kira. Lalu saya minta mana speknya.
daripada peralatan, sistem perpipaannya, sistem mekaniknya, sistem elektriknya, sampai dengan apa itu sistem instrumentasinya. Lalu saya minta mana basic desainnya, baik itu bangunan ataupun pada batu plan proses. Karena saya orang proses kontrol, harus tahu yang namanya itu basic design itu untuk saya gadung sebagai standarnya begitu. Nah ini kira-kira ya langkah awal. Nah itu tadi audit, sekarang kita masuk. Jadi nanti kalau kita mengaudit itu mintalah profil daripada organisasinya itu. Nah kalau di industri itu ya ini rata-rata ada 2 kelompok, yaitu bangunan dan apa tuh plan proses. Ya. Nah sekarang kita masuk. Jadi green building itu adalah bangunan yang hemat ya dalam penggunaan apa tuh energi listrik. Di mana energi listriknya itu dipergunakan untuk 3 tujuan, yaitu 1 untuk comfort gitu ya. Makanya saya dalam membuat tulisan adalah comfort and healthy. Comfort and healthy, jadi nyaman. Lalu sehat, menyehatkan, yaitu mata kita itu nggak boleh dipaksa untuk berakomodasi begitu. Sehingga nanti pencahayaannya harus sesuai dengan standar di mana kita berada. Yang ketiga, dengan adanya COVID gitu, kita tahu bahwa varian Delta atau Omicron itu airborne sifatnya itu. Jadi kita harus mendilusi daripada kontaminan biologi ini begitu. Dengan cara apa? Ya tadi memblowing begitu. Jadi kita pasang nanti itu yang namanya batu exhaust fan atau mechanical fan begitu. Nah ini saya minggu depan hari Jumat ini akan menyampaikan ke ITS. Karena banyak kontraktor, banyak departemen, banyak unit yang merenovasi ruangannya, di mana semula itu ada jendela yang bisa dibuka, ditutup begitu, sehingga hanya ada AC. Nah ini kan perlu disadarkan begitu. Jadi nggak ada namanya close building, harus open building untuk menjaga nih gitu loh. Kalau ada faktor daripada batu kontaminan biologi itu harus dibuka supaya ada batu sirkulasi udara begitu ya. Memang dampaknya pada AC ajar itu karena ada thermal yang masuk begitu. Tapi lebih baik daripada batu kesehatan gitu. Nah ini yang menjadi sebab kenapa IKE doang kalau di Indonesia salahkan. Karena ini untuk bangunan ya. Oke ya. Nah sekarang mari kita mulai pada ECO ini ya. Ini sebuah bangunan di TBBM di Jawa Timur gitu ya, yang saya audit tahun lalu, akhir tahun gitu kira-kira. Baru gedungnya indah sekali begitu, ya kan? Nah, saya di ITS juga membantu arsitektur ITS karena di sana ada namanya kelompok building science begitu. Begitu masuk ke fisika bangunan, angkat tangan, saya masuk begitu ya. Nah, kenapa kok dibuat atapnya pakai apa tuh? Polipropilin begitu ya. Nah ini dia. Oh supaya terang Bapak. Betul terang begitu ya. Tapi apakah Anda tahu bahwa dengan pemasangan apa tuh polipropilin begitu ya, itu tidak hanya cahaya loh, tapi juga apa tuh infrared yang masuk begitu. Seperti di mobil kita itu. Kenapa kok diberikan kaca film begitu ya? Tapi nggak boleh terlalu gelap lah, ya kan? Supaya kita kalau malam hari hujan itu tidak membahayakan kita begitu. Yang penting bisa betul menahan infrared itu. Nah ini dia nggak ngerti arsiteknya gitu, karena dia ya saja gitu. Nah panas yang masuk akan berakumulasi. Sehingga kalau saya orang kontrol sistem akan ada batu perubahan temperatur dalam waktu. Sehingga perlu saya mengendalikan daripada temperaturnya itu begitu. Nah ini yang menjadi batu penyebab. AC-nya kenceng kerjanya, ngoyo begitu. Karena semakin batu siang begitu, makin panas atau makin terik, makin berat beban daripada AC itu gitu loh. Nah, jadi nanti kalau kita membantu rekan arsitektur begitu ya, terkait dengan mengenai masalah batu standar begitu, harus kita ingatkan bahwa ruangan itu punya 3 standar: kenyamanan, pencahayaan, dan penghawaan. Jadi ini salah satu contoh
dengan saya masuk langsung, nggak perlu saya mengukur dari panel listrik tentang AC-nya, nggak perlu. Karena udah tahu inilah salah satu potensi untuk dilakukan penghematan begitu, ya. Oke ya. Nah, kenapa ini dia? Jadi kita tahu bahwa yang namanya AC itu dipilih atau kita gunakan dalam rangka untuk apa tuh? Kenyamanan, yaitu untuk apa tuh? Mengatasi cooling load, beban pendinginan yang berasal dari thermal transfer begitu. Memang AC itu di bangunan bisa mencapai 55%, paling gede. Ya. Kemudian diikuti oleh apa tuh? Lampu gitu ya. Yang ketiga oleh kita manusia, karena tubuh kita itu mempunyai panas laten, karo laten. Oke ya, dan lainnya begitu. Nah, thermal transfer yang masuk ke dalam bangunan itu bisa melewati selubung, bisa melewati atap. Oke ya. Nah, inilah perlunya kita tahu yang namanya ilmu fisika. Kita waktu SMP, SMA diajari oleh guru fisika kita mengenai perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ketiganya ini yang sekarang kita gabungkan, kita aplikasikan untuk menghitung selubung begitu ya. Nah, di Surabaya itu ada gedung bank ya, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, sebelahnya Bumi Hayat. Itu kalau saya dari Pandigiling mau ke Tunjungan Plaza siang hari itu ada bayangan gitu ya, pantulan cahaya yang mengenai daripada dinding kacanya ini warna hijau, bagus memang, tapi membuat bayangannya itu lebih panas. Nah, ini namanya efek rumah kaca begitu. Mungkin, arsiteknya saat membangun tidak tanya kepada Asaimas misalnya ya, si supplier daripada kacanya itu. Baru dia tanya, karena produknya Asaimas itu ada yang namanya absorptansi termal atau nilai mu-nya itu begitu. Nah, ini dia. Dia mungkin nggak menghitung yang namanya overall thermal transfer, yaitu thermal transfer yang melalui selubungnya. Nah, selubung itu bisa melalui dinding, bisa melalui jendela, bisa melalui kaca. Nah, ini yang saya berikan di teknik fisika, di teknik arsitektur dan teknik sipil gitu ya. Ketika saya mengajar mengenai masalah building science gitu kira-kira. Nah, ini adalah atap. Nah, karena saya orang fisika, maka saya bisa membuat analogi material daripada dindingnya, material atapnya seolah-olah seperti rangkaian R yang saya rangkai seri atau paralel begitu. Analogi saya begitu. Saya simulasikan nanti itu, ya, sehingga saya tahu berapa besar bedaan temperatur eksterior dan interior begitu. Jadi kita nanti harus masuk ke namanya design engineering sebelum ke fase procurement lalu construction begitu kira-kira. Nanti kita simulasikan begitu ya. Nah, yang berikutnya kita harus tahu yang namanya standar daripada kenyamanan, di mana di sini saya tunjukkan ya untuk ruang tamu, ruang tidur, ruang bermain gitu ya, kamar mandi, tangga itu beda-beda. Kayak kita punya ruang server gitu ya, itu harus dingin, tapi harus dry, kering. Karena bisa memprovokasi timbulnya ya induktansi gitu loh daripada peralatan kita. Tapi kalau ruang nggak boleh dry, kering peralatan itu, pecah-pecah, harus lembab gitu, tapi nggak boleh terlalu dingin. Nah, ini yang harus kita bangun ya, culture daripada bangsa kita ini gitu, yang kadang-kala kurang aware lah begitu. Nah, ini kira-kira ya. Nah, jadi bagaimana kira-kira nanti cara kita untuk bisa menurunkan thermal transfer dari atap itu? Ya kita pasang nanti, misalnya ya Surabaya. Jadi rumah saya itu halaman latarnya gitu ya, halaman depannya itu banyak tanaman bunga. Sehingga kalau pada musim panas ya, itu layu tanaman saya itu, saking panasnya Surabaya kayak gitu loh. Akhirnya saya tutup dengan paranet begitu. Oke ya, paranet. Sehingga bisa apa? Mereduksi daripada
infrarednya, tapi tetap ada UV. Ini yang saya lakukan di Tunjungan Plaza. Jadi di sebelahnya Sheraton, nah itu ada namanya cooling tower begitu ya. Cooling tower itu kan alat yang dipakai untuk apa itu? Mendinginkan daripada batu refrigeran ya, dengan menggunakan air itu. Nah kalau sekitarnya panas begitu, maka kurang efektif gitu loh. Jadi kita tutup atasnya cooling tower itu dengan apa? Paranet begitu, untuk menurunkan. Yang kedua, kalau kita punya rumah, usahakan ya sekitar daripada rumah kita itu ada namanya landscape, entah berupa apa tuh tanaman perdu, entah berupa apa tuh rumput, entah berupa pepohonan begitu. Tujuannya apa? Untuk menurunkan temperatur supaya delta T antara eksterior dan interior nggak terlalu gede gitu loh. Nah ini lagi-lagi ilmu fisika gitu ya. Perlunya orang PWK untuk apa tuh membuat landscape itu. Ini seorang apa tuh auditor itu begitu. Nggak sekedar mengukur lalu apa tuh membuat kelihatan IKS saja. Lemah nanti rekomendasinya itu. Kasihan nanti manajernya dia. Ya, itu kira-kira. Nah, berikutnya saya masuk ke kriteria kedua dalam bangunan, yaitu apa? Pencahayaan. Saya melihat di daerah saya, di perumahan saya yang tipe baru, itu kayak begini. Ruang tamunya itu ya, jendelanya itu begitu. Nah, yang reflex pun juga demikian, tutup dengan kaca, termasuk dengan di apa tuh apartemen itu kira-kira itu. Dia hanya mengharvest daripada batu lighting. Kenapa yang atas nggak diganti roster aja gitu ya, atau urban angin-angin? Tapi dalamnya diberi apa tuh kain kasa gitu loh, supaya nyamuk atau debu nggak masuk. Tapi tetap masuk udara segar itu dalam ruangan begitu, sehingga bisa menurunkan daripada apa tuh cooling load gitu kira-kira. Ya, ini lighting itu. Nah, jadi kita harus tahu yang namanya apa tuh mengatur pencahayaan ini. Supaya apa? Penggunaan lampu kita tidak banyak. Dan kita juga harus tahu bahwa yang namanya warna dinding, warna daripada lantai, perabot kita itu juga berdampak loh pada batu pemantulan. Jadi jangan dibuat warna batu yang gelap, ya, karena nanti akan apa tuh membuat daripada beban daripada lampu kita lebih besar kira-kira ya. Nah, jadi nanti kita harus tahu yang namanya standar. Kenapa kalau kita belajar pakai lampu duduk begitu ya? Dimana kita harus tahu kalau kita itu belajar harus bisa membedakan warna merah biru ya, Mejiku Ibinu itu loh. Makanya luxnya atau lumennya adalah 350 lux. Karena kita bekerja berakomodasi yang lama begitu. Supaya nggak capek gitu kira-kira itu ya. Sehingga nanti kita harus tarik lampu penerangan yang tidak menyilaukan, glare begitu. Tapi menyejukkan dan juga apa tuh? Membantu penglihatan kita. Itu kira-kira ya. Nah, ini kira-kira buat standarnya ya. Nah, itu nanti bagaimana kira-kira eco kalau ruangan itu saya beri lapisannya ini nanti kita atur nanti daripada batu bentuk atapnya yang dapat mengharvest apa tuh natural lighting ya seperti yang kanan ini kira-kira begitu ya. Selain tadi kita melapisinya dengan apa tuh bahan yang dapat mencegah daripada infrared. Ini eco yang pertama pada bangunan. Lalu lampu ini dia. Kalau kita nanti masih menemukan lampu PJU yang menggunakan apa tuh warna kuning itu ya oke. Ini juga problem gitu loh ya. Tapi kalau nanti kita di jalan tol atau jalan raya pakai lampu LED hemat memang, tapi ingat loh ya, panjang gelombang daripada lampu merkuri yang warnanya kuning dan putih dari LED itu berbeda. Makanya kenapa mobil kita yang dulu-dulu ya, kayak Alphard atau Elgrand yang saya punya itu, fog lamp-nya pakai apa tuh? Warna kuning. Untuk bisa apa tuh? Menyorot daripada kabut begitu. Jadi panjang gelombang itu juga bisa apa tuh? Berdampak. Jadi kalau jalan raya ada kabut, hujan lebat, pakai LED yang putih, insya Allah akan banyak kecelakaan tuh kira-kira begitu. Oke ya. Yang kedua, listrik yang dikonsumsi meskipun dia pakai LED, kalau kabelnya ditanam di bawah tanah,
usianya puluhan tahun. Nah, temuan saya di Malang ini gitu ya. Loh, kenapa kok besar sekali ya? Padahal dia pakai LED. Nah, kita tahu bahwa namanya apa tuh? Material daripada kabel itu kalau di bawah tanah, nah, kan kena hujan, kena air gitu ya, akan mengalami apa tuh? Perubahan materialnya, yaitu nilai impedansinya begitu. Nah, ini saya katakan orang auditor itu nggak bisa hanya in-out doang, tapi ketajaman dia dalam menganalisa itu yang dibutuhkan. Ketajaman menemukan namanya echo itu, gitu kan begitu. Jadi harus tahu yang namanya apa tuh fisis, supaya kita bisa apa tuh mengukur perbedaan antara dari panel dengan apa tuh data sekunder kita itu, sehingga kita bisa mengerti apa penyebabnya. Oke ya. Jadi ini kira-kira active lighting. Nah, jadi saya menyoroti tadi pagi itu di gedung saya, teknik fisika. Saya menempati gedung itu ketika maba. 80 dibangun oleh Singapura kontraktor itu. Jadi gedung yang lama, fase 1 ITS, itu satu ruangan ada kecil itu ada sekitar 20-an gitu ya. Lampu panjang-panjang gitu ya, lampu neon itu begitu. Nah, itu berapa watt itu? Nah, ini saya jadi objek ya untuk dikaji gitu. Bagaimana cara kita untuk menurunkan gitu daripada penggunaan lampu yang banyak itu dengan yang sedikit tapi tetap memenuhi standar pencahayaan. Itu kira-kira ya. Nah, yang ketiga, kelompok pengguna energi di bangunan itu selain AC, lampu adalah peralatan yang tertancap di stop kontak. Ini temuan saya ya di Pulau Madura ini kira-kira ya. Nah, ini ada lobi. Setelah saya ukur ya, dia panelnya ini saya ukur begini. Jadi kalau saya ngaudit, saya nggak mau mahasiswa yang melakukan. Ya, saya sendiri yang melakukan itu. Supaya saya bisa memahami gitu loh. Beban daripada peralatan yang tersambung ke sini. Biasanya panas nanti gitu ya, pada kabelnya itu. Nah, ini saya ketahui. Loh, kok panas ya? Akhirnya saya kan didampingi itu oleh teknik yang mengerti tentang listrik itu. Iya Pak, di lobi ada vending machine, ada dispenser. Ini persis yang saya temukan di gedung distro ITS itu. Ada vending machine-nya Coca-Cola begitu. Saya tanya, sampai dibayar nggak sama Coca-Cola itu? Sewanya? Enggak Pak. Waduh. Yo kali untung rek ngono lho. Nah, membantu mahasiswa kita, tendik kita, dosen kita untuk minum gitu ya. Ingat, itu besar listriknya itu gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mempunyai alat-alat semacam kayak apa itu freezer ya, menjual apa itu frozen food dan sebagainya, itu tolong itu dihitung dulu. Ya. Karena itu akan menjadi apa itu beban. Nah, sehingga kalau nggak relevan, ya nggak usah dipakai begitu. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, kenapa kita perlu audit yang memahami tentang apa itu sistem, supaya tajam memotret daripada potensi penghematan energinya atau eco-nya. Nah, jadi kita sudah memberikan contoh untuk bangunan, ya. Jadi kalau nanti bangunannya adalah seperti ini laboratorium Bapak. Ada heater gitu ya, ada macam-macam gede-gede banget. Ya ini kan saya katakan tadi itu. Temuan daripada badan sertifikasi, ada alat untuk menguji apa tuh viskositas oli. Digebiak ya ini dengan IKE. Ya enggak gitu loh ya. Jangan gitu nanti jadi apa tuh enggak menurut standar ini. Ini masih apa tuh? Apa? SEU yang berbeda begitu. Karena dia beda KPI-nya atau NP-nya gitu loh. Tidak untuk kenyamanan daripada apa tuh ruangan, untuk lighting, untuk apa tuh beda. Jadi kita sebutkan begitu ya. Nah, jadi ini saya katakan dalam melihat potensi penghematan harus paham yang namanya kelompok pengguna energi. Oke. Jadi nanti kalau kita mengaudit, jangan lupa kita harus tahu yang namanya hukum Kirchhoff 1. Itu yang kita pakai saat kita ke panel listriknya ya, di incoming-nya.
dari PLN ke pabrik itu. Kita cek begitu, lalu kita buat sketsanya begitu ya, untuk kita identifikasi panel-panel listrik distribusinya. Oke? Nah, ini cara kita. Kenapa? Karena kalau hukum Kirchhoff itu mengatakan bahwa arus yang masuk sama dengan yang keluar gitu. Itu konsep dari balance itu. Balance begitu ya. Nanti kalau saya berhadapan dengan peralatan baru saya pakai hukum apa tuh? Kesetimbangan energi. Kalau untuk motor ya listrik jadi apa tuh? Torsi. Ya. Untuk apa tuh? Ngangkat, untuk apa tuh? Mendorong daripada fluida begitu. Oke. Kesetimbangan energi kira-kira begitu. Jadi ini yang saya pakai untuk melakukan identifikasi daripada ECO itu. Data yang saya dapatkan dari panel listrik namanya data primer, gitu kira-kira ya. Disampling aja, nggak usah pakai voltmeter gitu loh. Analisis jangan, nggak usah, sampling aja. Saat peak-peaknya itu, tidak gitu, saya itu. Nanti bisa kita ketahui lah. Kan kita harus tahu namanya apa itu probabilitas toh, gitu loh ya. Oke ya. Nah, jadi setelah kita melakukan pengukuran, kita dapat data primer. Lalu baru kita breakdown dengan data spesifikasi ruangan, peralatan, data operasional, sama produknya. Di masing-masing panel ini, di mana data sekunder itu membantu kita untuk menganalisa daripada energi listrik yang dikonsumsi oleh proses di ruangan atau peralatan itu. Nah, ini kira-kira ya, harus tahu namanya hukum fisika itu kira-kira tuh. Oke ya. Oke. Jadi kita harus menggunakan yang namanya alat ukur untuk mengukur daripada arus listrik di panel listrik. Dan harus tahu jam operasional, harus tahu fungsi ruangan, harus tahu okupansinya begitu ya. Sama kita didampingi oleh teknisi yang paham mengenai jalur kelistrikannya. Nah, ini jadi nanti kita harus melakukan yang namanya identifikasi dengan cara mengukur itu di lapangan. Ini kira-kira ya. Jadi saat beban puncak, saat beban rendah gitu, kita ambil gitu, kira-kira begitu. Berat karena apa? Ya tadi itu harus melakukan pengukuran ini begitu ya, yang ya cukup berisiko gitu ya. Sehingga kita harus menggunakan APD gitu ya, tahulah gitu ya, yang namanya medan-medan yang berinduksi itu kira-kira. Nah, jadi hasil daripada pengukuran dari panel nanti kita hitung berapakah dayanya, berapakah energinya begitu. Untuk bisa kita buat plot panel kelistrikan. Sehingga kita akan mengetahui gitu loh ya. Kelompok pengguna listrik mana yang paling besar di bangunan itu, di ruangan mana begitu. Lalu kita analisa bagaimanakah fungsi, okupansi dan fisika bangunan daripada ruangan itu. Insya Allah ketemu nanti apa yang menjadi causesnya, apa yang menjadi konsekuensinya, sehingga kita bisa menemukan penyebabnya. Itulah yang kita pakai untuk memberikan rekomendasi untuk improvement. Nah, itu namanya energy management system, kira-kira begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam case yang kedua, yaitu karena green industry ini gitu. Jadi yang namanya green industry menurut saya adalah industri yang dapat melakukan konservasi dalam proses operasionalnya, mulai dari penanganan ya, raw material, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian. Ini kira-kira. Jadi kalau kita ditanya berapa Pak kosnya, ya tergantung daripada item begitu. Nanti kita hitung ya, apa saja sih kelompoknya, ada bangunan, ada peralatan. Nanti kita hitung kira-kira berapa man hour gitu loh untuk nggarap ini. Baru kita kalikan aja nanti dengan nilai daripada rupiahnya dengan Inkindo. Kira-kira begitu ya. Nah, ini kira-kira ya. Oke, baik. Jadi lagi-lagi baik di building maupun di plan area, langkah pertama kita adalah wajib melakukan yang namanya identifikasi kelompok pengguna energi. Ini contoh di terminal BBM.
gitu kira-kira ya. Di sana ada 3 kelompok pengguna. Satu adalah pompa produksi, yaitu pompa yang dipakai untuk mengalirkan BBM dari tangki penimbunan menuju ke filling shed, di mana sana banyak apa itu truk tangki. Tolong nanti nggak ada pertanyaan tentang pelumpang loh ya, jangan tanya ke saya nggak mau jawab pokoknya terkait dengan masalah BBM ya, jangan, kita jangan ke sana, tanya tentang ini aja dulu. Kedua, kompresor, karena apa? Ada kontrol valve begitu, yang memerlukan pneumatic air untuk mengatur flow rate. Nah, oke ya. Kemudian juga butuh udara betul untuk bersih-bersih gitu ya, kira-kira begitu. Lalu ada charger baterai gitu ya. Nah, karena peralatan ada yang memerlukan UPS dan sebagainya, itu kira-kira. Oke ya. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu kalau melakukan identitas SEU pada Pemprov, tanya yang namanya dokumen PFD-nya. Supaya kita tahu urut-urutan daripada prosesnya. Nah, ini salah satu pabrik ya, pelumas ya, di Jawa Timur begitu. Ini saya potong dari pelabuhannya, dermaganya. Karena dari dermaga menuju ke tangki penimbunan itu menggunakan pompanya kapal. Oke. Hanya di sepanjang jalur perpipaan itu ada heater gitu. Nah, itu dari boilernya dia ada steam gitu ya, yang dipakai untuk menghangatkan, untuk menjaga viskositasnya. Karena pompa itu juga punya standar loh ya. Supaya gaya dorong F yaitu massa kalikan dengan A percepatan gitu ya. Massa adalah rho kalikan dengan volume. Rho adalah fungsi kekentalan itu. Dijaga itu. Kalau enggak bisa jebol itu pompanya kapal begitu ya. Karena pipanya punya luas penampang, diameter berapa begitu. Lagi-lagi hukum fisika begitu kira-kira begitu ya. Enggak saya hitung ini ya. Saya langsung pada tangki penimbunan. Ada oil base, ada aditif gitu ya. Lalu masuk ke namanya proses produksi, itu blending gitu ya. Baru disimpan. Lalu dimasukkan ke dalam pengepakan. Nah, sampai dengan penyimpanan dan pendistribusian. Ini saya identifikasi di office-nya apa saja, lalu di prosesnya apa saja. Oke ya. Enggak semua saya bahas dulu ya, nanti kepanjangan. Karena setiap pabrik beda-beda. Nah, ini aja contohnya. Ini tahun 2009, ya, di Bali ini gitu. Kita tahu bahwa Ngurah Rai itu adalah international airport, begitu ya, yang banyak penerbangan malam hari begitu, karena internasional begitu. Sehingga untuk mengisi bahan bakar ke pesawat nggak menggunakan truk tangki. Nah, itu untuk Boeing 737 ya. Nah, yang kecil-kecil. Tapi kalau untuk Boeing 77, Airbus A380 ya nggak bisa begitu ya. Maka pengisiannya menggunakan pipa. Makanya di bandara itu di area parkirnya pesawat itu ada kayak sapi tank gitu ya, di bawahnya gitu ya. Ada truk yang bawa pipa selang begitu dicolokin ke bawah. Nah, itu dia. Jadi panjang dari area penimbunan sampai dengan tempat apronya pesawat itu gitu ya, panjang begitu ya. Jadi butuh pompa yang gede-gede gitu loh. Oke. Nah, ini kita harus tahu namanya mekanika fluida begitu. Karena yang namanya pipeline itu punya potensi pressure drop. Baik itu karena elbow-nya, keninya, ataupun karena friction ya di dalam ya, atau shear stress-nya begitu. Nah, ini yang membuat energi yang dikonsumsi oleh pompa untuk dapat mengalirkan aftur sekian per detik itu jadi berdampak. Nah, di sana ada 3 kelompok pompa. Yang satu telah berusia 30 tahun, yang kedua kelompok 20 tahun, yang terbaru 10 tahun begitu. Itu 2009 ya. Kalau sekarang sudah berusia 40 tahun, 30 sama 20 ya gitu ya. Nah, tahun segitu. Oke ya. Lalu saya lihat, kenapa kok pincang ya? Dari ampere meter
ya, tiap pompa itu harusnya kan sama kalau dia itu bagus ya. Pincang ini gitu. Artinya ada yang tinggi, ada yang rendah begitu. Wah ini dia. Benar kok. Kita sudah menduga itu. Oke. Lalu saya tanya, ya Pak, mana rekeningnya? Jadi kita kalau mengaudit, jangan lupa meminta yang namanya rekening bulanan selama 1 tahun. Yang kita minta adalah detail rekening, yaitu rekening yang ada pemakaian waktu beban puncak, yaitu jam 5 sore sampai jam 10 malam, dan waktu beban puncak. Maka Bapak Ibu, kalau mempunyai pembantu atau anak, jangan setrika, jangan membuat nasi, ya, atau menggunakan mesin cuci, ya, yang kena tarif beban puncak nanti itu. Nah, waktu itu dia nggak meminta kepada PLN rekening detail, hanya diberi kwitansi doang begitu. Saya suruh minta nulis kepada kepala cabang, kita nambah Rp20.000. Nah, ketahuan tuh ada namanya denda yang diakibatkan kafar, ya, kilovolt ampere reaktifnya per jamnya itu melebihi gitu. Karena banyak kegiatan di waktu beban puncak ketimbang daripada keluar beban puncak itu begitu. Nah, jadi ini yang namanya auditor itu, kira-kira begitu ya. Jadi kita menemukan itu. Nah, ini saya ukur ternyata. Dengan kapasitas yang sama, ternyata ada perbedaan arus ya, yang sangat signifikan gitu loh. Yang berdampak pada energi begitu. Jadi ini kurva saya ini ya, jomplang kalau sekalian. Nah, dendanya berapa? Mencapai 40-50 juta bulan. Terus saya cek dari isinya cost faktornya atau cost fee-nya gitu ya, core faktornya begitu. Ketika pompa itu berjalan. Nah, betul ya. Di bawah 0,8 begitu. Oke. Ini caranya menemukan yang namanya echo. Nah, karena ini adalah pompa yang bekerjanya on off. Ketika diperlukan saja, dan ketika dia diperlukan kan dia butuh daya reaktif ya, yang sangat tinggi. Wajar kalau dia membuat cost fee-nya ngedrop begitu. Maka kita sarankan pasanglah kapasitor band yang dapat memenuhi sementara PLN belum bisa. Begitu kira-kira. Harus stabil. Oke? Sehingga bisa nggak kena denda. Nah, karena tidak ada cover yang melampaui daripada batas ambang yang oleh PLN itu. Itu kira-kira. Jadi kita di dalam mempelajari echo untuk pompa itu harus tahu ya yang namanya prinsip kerja sistem gitu ya. Dia fungsinya apa? Memindahkan fluida dari tangki menuju ke apron pesawat. Berarti harus tahu yang namanya berapa panjang daripada pipeline-nya, bentuknya seperti apa, untuk memprediksi besarnya proses itu. Sehingga nanti kita bisa ketahui gitu loh ya, mengenai daya reaktif ketika awal dia mendorong gitu loh. Setelah stabil nggak ada masalah begitu kira-kira ya. Oke. Next sekarang ini. Yang kedua adalah boiler. Boiler adalah unit yang dipergunakan untuk memproduksi steam. Di mana yang saya sampaikan adalah saturated steam. Bukan superheated ya. Nah, itu di power plant enggak. Saya saturated. Ya, ini di industri. Nah, begitu. Jadi enggak sampai super, tapi saturated gitu kira-kira. Nah, ini dia menggunakan bahan bakar. Yang semula dia pakai LPG diganti sama CNG. Nah, ini dia. Oke ya. Ingat ya. LNG, liquid natural gas, itu C-nya 4, propan. Sorry, butan, maaf. LPG itu C-nya 3, propan begitu.
Sementara CNG itu metan. C-nya 1. Jadi ini berdampak pada batu kalor begitu. Meskipun harganya ya per volumenya, per liternya lebih murah. Jangan tanya kulitnya, kayak kita beli Pertamax dengan Pertalite begitu loh. Itu beda nilai kalorinya begitu. Ya. Jadi jauh lebih efisien kalau kita menggunakan batu Pertamax. Karena efek samping di ruang bakar juga lebih rendah daripada Pertalite begitu. Ya, karena blending gitu ya antara Pertamax dan premium begitu. Yang saya lakukan begitu, kira-kira begitu. Nah, jadi dia nggak menghitung ke sana, Bapak sekalian. Sehingga setting daripada AFR, daripada rasio kontrol di burnernya nggak dirubah. Padahal yang namanya air to fuel ratio itu adalah rasio antara bahan bakar udara untuk memenuhi bilangan stoichiometrik gitu ya. Nah, itu kira-kira. Jadi makanya kalau kita mempunyai bahan bakar yang berbeda gitu ya, mobil kita pakai premium itu ngelitik ya, karena timing untuk busi untuk kita berbeda, karena beda titik bakarnya itu kan begitu. Nah ini kita harus tahu mulai daripada mana pembakarannya gitu loh, karena kalor yang dihasilkan nanti akan dipakai untuk menaikkan temperatur. Setelah mendidih baru untuk merubahnya menjadi steam, lalu menaikkanlah sampai pada temperatur yang diharapkan oleh pabrik itu. Kemudian sepanjang bodi daripada boiler, apa nggak panas ya? Panas. Itu namanya loss begitu. Oke ya. Yang ketiga, dia punya knalpot. Ya. Nah, itu yang bisa loss juga begitu. Di mana ini? Nah, ini ya. Jadi saya petakilan. Kalau udah itu, mana ini juga, ya. Ke lubang asapnya, cerobongnya itu. Bukan mahasiswa. Totok sendiri begitu. Supaya tahu bagaimanakah kira-kira emisi gas buang begitu. Karena emisi gas buang itu juga menentukan baik buruknya daripada pembakaran itu begitu. Nah, lagi-lagi nanti kita bicara masalah efisiensi itu kira-kira itu. Jadi kalau banyak yang loss begitu, maka nanti energi yang dipakai untuk menghasilkan produk tentunya juga dengan jumlah yang sama makin tinggi begitu kira-kira. Nah, ini saya lakukan dengan menggunakan portable gas analyzer begitu. Jadi kita tahu. Lalu kita kembali nanti kepada burnernya untuk kita rasio kontrolnya itu. Jadi kira-kira ya. Nah, jadi ini yang saya lakukan, saya sarankan gitu ya. Nah, ini ke depan itu energi monitoring system. Karena kalau peralatan itu dioperasikan out of range-nya, potensi daripada failure-nya lebih besar. Nah, jadi kita harus bisa menggunakan data ini juga untuk saran bahwa yang namanya keandalan dari sebuah peralatan kalau dia dipaksa bekerja, misalnya kita punya mobil begitu ya, yang ban belakang udah mulai kocak, buku gitu, itu dampaknya juga pada bahan bakar. Terus juga pada kerusakan yang lain kalau nggak segera kita ganti. Nah, jadi auditor itu kalau dia punya ilmu yang tajam, dia akan tahu yang namanya potensi bahaya itu. Ya. Seperti yang di Bumbang itu 2016 itu saya katakan ini saluran bawah tanah dari Balongan ke sana itu bermasalah gitu loh, ya. Bermasalah itu kira-kira ya. Kemudian pipa bawah laut dari Penajem ke bawah itu arusnya deras itu, ya. Sehingga ada pergeseran pipa itu terbawa arus itu. Nah, potensi crack gitu kira-kira begitu. Nah, ini yang harus kita buat. Nggak bisa kita enggak. Dari control room kita ambil datanya itu. Kan ada tuh. Engineering room itu. Nah, nanti kita buat model matematika begitu. Kondisi ideal tiap peralatan kita injek nanti untuk deviasinya gitu ya. Nah, inilah peran daripada manajemen dengan menggunakan data real time ini untuk manajemen, yaitu preventif dan orang procurement begitu. Jadi kita memperpanjang aja daripada backup curve-nya ya, untuk menuju itu lebih panjang dikit sebelum datang komponen itu kira-kira ya. Nah, ini kejadian ya di Sumbaksel ini. Nah, ini dia.
Ini pada kompresor ya. Tadi pada kompresor sekarang ini. Loh, saya ukur, loh kok besar banget. Saya tanya, peralatan apa yang memerlukan air pneumatic atau air supply ini begitu? Selain untuk bersih-bersih. Kontrol apa, Pak? Berapa sebenarnya? 1. Loh, bekerja terus gitu loh. Nah ini dia. Nah ya, harus 3. Ini apa? Seperti tukang tempel ban. Dia siapkan apa tabung yang gede gitu ya, untuk menyimpan begitu. Supaya apa tuh? Pompanya nggak bekerja terus-menerus begitu ya. Hanya untuk apa? Untuk mengisi. Ketika dia udah berisi, ya udah tinggal dipakai aja begitu, menghemat energi gitu. Nah, ini namanya eco Bapak sekalian ya. Harus paham yang namanya proses. Karena kita harus tajam. Kalau enggak nanti kita apa tuh? Nggak menemukan apa tuh eco itu. Nah, jadi kita sudah bisa apa tuh? Menemukan 3 buah contoh ya. Contoh daripada apa tuh? Proses di mana? Di pabrik ya. 1 tentang apa tuh? Pompa, kedua tentang boiler, ketiga apa tuh? Kompresor. Ini kira-kira ya. Nah, oke. Ini yang ada di Gresik ini gitu ya. Jadi ada 3, satunya rusak begitu. Tinggal 2. Ya, ternyata yang satu juga gitu problem, tinggal 1 dipaksa ini gitu. Untuk apa tuh? Memenuhi semua apa tuh? Wah, udah ini kira-kira begitu ya. Nah, inilah perlu nanti kita membuat namanya apa tuh? Digital monitoring itu yang menggunakan model gitu ya dari setiap peralatan begitu. Kenapa? Setiap peralatan punya apa tuh? Basic design atau design intent. Jadi tinggal kita apa tuh? Menginjak aja dengan data input outputnya nanti bisa kita ketahui bagaimana apa tuh deviasinya. Nah, jadi ini kira-kira Bapak sekalian tujuan kita menyampaikan bagaimana kita melakukan identifikasi daripada eco. Eco dapat kita ketahui kalau kita mengerti mengenai proses. Dan kita harus paham mengenai hukum-hukumnya itu. Demikian dari saya, kalau ada kurangnya monggo, karena kami adalah manusia, jadi nggak ada yang sempurna. Monggo, kita buka Pak Edi dengan diskusi. Nah, monggo. Baik, terima kasih Pak Toto atas penyampaian paparannya. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pertama, Pak yang ini dulu Pak Edi, yang regen Pak. Ada yang regen ya, yang Pak Ton dulu. Regen. Oh ya, boleh. Baru Bapak dibaca ya, oke. Oke. Kita lanjut yang regen dulu, baru dibaca. Ayo monggo. Nih, Pak Tony mau ada pertanyaan secara diskusi, langsung. monggo Pak. Pak Tony silakan Pak Tony. Kalau enggak, kita lanjutkan dengan pertanyaan ya ini dari Pak Budianto nih Pak. Pak Budianto Chandra nih, mau tanya Pak Toto, apa ada hubungan eco dengan kemajuan teknologi misalnya lampu LED? Sebelumnya 90 lumen per watt, sekarang sudah ada lampu LED T8 yang 170 lumen per watt. Monggo Pak. Pak Budianto, teknologi pada lampu Bapak, ya itu memang berdampak kepada consumption energinya Bapak. Namun Bapak, kita harus tahu Bapak, lampu ini kita pakai untuk apa? Untuk memberikan Bapak penerangan. Maka kita harus tahu standar Bapak. Berapakah lux ya? Standar daripada ruangan yang ingin saya Bapak beri lampu itu. Itu dulu. Kemudian kita harus tahu Bapak, bagaimanakah environmental Bapak daripada ruangan yang akan kita Bapak pasang lampu itu Bapak. Meski kita menggunakan lampu yang hemat energi LED Bapak, kalau ruangan kita Bapak warnanya hitam semua Bapak, gelap semua Bapak ya, nah gitu Bapak ya, atau coklat tua Bapak, maka Bapak untuk mendapatkan standar pencahayaan yang sama itu butuh Bapak lampu yang banyak Bapak. Jadi istilahnya harus Bapak tahu namanya Bapak fisika bangunan Bapak. Supaya nanti kita bisa apa
menggunakan lampu yang tepat Bapak, nggih. Tentunya hemat dan mencapai dari standar Bapak. Demikian Bapak dari saya Pak Budi, semoga mencerahkan. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Meidiono Triandoko, Dhamma Tower. Pak Toto, saat ini berapa standar IKE untuk bangunan gedung? Karena gedung kami beroperasi 24 jam, akan selalu tidak memenuhi standar gedung pemerintah, gedung PU yang hanya beroperasi dari jam 7 sampai dengan 18. Akan mendapatkan sertifikat efisienkah? Apple to apple-nya seperti apa, Pak? Monggo, Pak. Silakan, Pak. Coba. Bapak, tadi telah saya sampaikan bahwa kalau untuk bangunan yang berpendingin Bapak ya, itu kita pakai ASEAN UZ Bapak, sebesar 240 kWh per Bapak, meter persegi hour. Tapi Bapak bisa juga melihat miliknya GBJI Bapak ya, di mana GBJI itu lebih detail lagi Bapak, untuk perhotelan, untuk perguruan tinggi, untuk rumah sakit itu beda-beda Bapak, per meter perseginya Bapak. Nah, jadi nanti Bapak tolong menggunakan standar IKE dari GBJI Bapak, itu rekomendasi saya. Baru nanti Bapak mengaudit Bapak ya, daripada areal yang Bapak ingin ketahui energinya atau IKE-nya Bapak begitu. Oke, dengan cara mengukur Bapak ya, ketiga kelompok peralatan Bapak. Nah, nanti akan bisa ketahui Bapak ya, IKE-nya Bapak. Demikian Pak, dari saya Bapak. Baik. Berikutnya dari Pak Budianto lagi ini. Untuk bangunan efisiensi desain pasif, apa bisa menggunakan OTTV? Karena dalam OTTV sudah mencakup elemen desain pasif seperti WWR, panjang elemen peneduh, dan lain-lain. Pak Mei Budi, mohon maaf ya. Saya menemukan ini tahun lalu Bapak. Di gedung, di Hotel Windam, Surabaya, di Pullman Bapak. Ada satu BUMN gitu ya, yang menggunakan software Bapak. Nggak saya sebutkan. Setelah dipresentasikan, mereka hanya menghitung yang namanya Bapak, thermal transfer ini Bapak. Nah ini dia. Saya protes Bapak, mohon maaf Bapak. Karena yang namanya beban kelistrikan di bangunan Pak, itu harus kembali Bapak kepada yang namanya fungsi bangunan Bapak. Ada 3 parameter Bapak ya, yaitu kenyaman thermal ya, atau cooling load. Itu betul dihitung daripada apa? Thermal transfer melalui selubung atap. Tapi apakah ruangan Bapak tidak menggunakan lampu? Nggak ada peralatan Bapak, begitu Bapak. Nah ini dia. Jadi saya mau meluruskan. Jadi jangan semata-mata dari thermal transfer, OTTV dan LTV. Saya nggak setuju. Karena saya sebagai orang teknik fisika yang mengajar fisika bangunan, konteks daripada building science itu adalah 3 fungsi itu, kenyamanan dan kesehatan Bapak. Jadi healthy itu ada untuk mata, sama tahu Pak, air circulation sama bebannya di peralatan Bapak. Nah, jadi nanti kalau Bapak ya menggunakan itu nanti nggak akurat Bapak, nggak akurat ya. Oke Bapak ya, nggak semata-mata untuk itu Bapak ya, tapi juga ada pencahayaan dan Bapak fungsi lainnya, jadi yang di stop kontak Pak. Demikian dari saya Pak Budi. Baik, berikutnya dari Pak Meidiono lagi nih, Pak Meidiono Triandoko ya. Apakah seorang yang belum punya sertifikat sebagai auditor energi dari BNSP sudah boleh melakukan audit seperti yang dipaparkan? Bapak, kita itu kalau becak Pak sekarang ini Pak ya, tender ya Pak ya. Ditanyai Bapak, supaya kita bisa dipertanggungjawabkan Bapak. Kok ada apa-apa itu BNSP Bapak nanti. Bukan kitanya Bapak. Nah itu. Jadi Bapak segera saja mengambil sertifikat itu Bapak. Banyak Bapak ya. Saya beri alamat nanti Pak ya. Gampang Bapak, nggih. Untuk mendapatkannya Bapak, nggih. Supaya Bapak segera punya apa tuh? SIM Bapak ya, untuk becak Bapak. Demikian dari saya Bapak. Baik.
Berikutnya dari Ibu Riana Hoiru Nisa. Mohon izin bertanya Pak Toto, apakah nilai faktor radiasi matahari yang tertera pada tabel di SNI selubung bangunan merupakan nilai faktor radiasi rata-rata atau nilai faktor radiasi maksimum? Terima kasih. Ibu, yang namanya solar faktor Bu ya, itu kita sekarang masih menggunakan standar yang di Jakarta Ibu. Jadi Ibu nanti kalau membeli solar kaca Bu ya, ada solar faktor SF, ada solar koefisien, dan ada yang namanya thermal absorptansi Bu atau U Bu. Nah, setiap pabrik ya itu beda-beda Bu ya, termasuk dengan jenis dan ketebalannya Ibu. Nah, jadi mereka itu pakai standar dari Bu Jakarta Bu ya. Nah, itu Bu ya, paham Bu ya. Nah, itu perlu Ibu ketahui. Jadi kalau Ibu membuat sebuah proyek bisa minta kok untuk bisa kita Pak gunakan ya dalam menghitung OTTV Bu. Demikian dari saya Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Anggoro Yudo. Melakukan audit sebenarnya tidak ada larangan, tapi mungkin hasil audit tidak diakui oleh lembaga yang mensyaratkan adanya sertifikasi BNSP. Oh ya, ini tambahan keterangan nih tadi. Berikutnya dari Pak Oki Amirullah. Apakah sudah ada standar comfort zone untuk bangunan di Indonesia? Bang Oki, selamat sore, senior. Senior saya ini. Ini angkatan Pak Edi Bapak, angkatan 7778. Oh, gitu. Bang Oki ya, Pak Edi jangan diulangi Pak. Oh ya, Yang ditanya standar apa? apakah sudah ada standar tentang comfort zone untuk bangunan di Indonesia? Front floor apa? Comfort, ini daerah nyaman, ya, zona nyaman. Oh. Begini Pak Oki, yang saya tahu adalah standar SNI Bapak. Jadi untuk ruang tidur berapa, ruang apa tuh belajar berapa Bapak. Oke, itu aja Bapak. Yang saya jaga melalui dua pendekatan, yaitu pasif design. Oke, saya optimalkan mengenai apa tuh thermal transfernya, mengenai pencahayaan alaminya, mengenai sirkulasinya. Baru nanti Bapak saya bicara masalah landscape Bapak. Itu kira Bapak ya. Kalau nggak cukup, baru Bapak saya gunakan namanya active design. Jadi pakai AC, pakai apa tuh lampu yang cerdas ya Pak ya, yang bisa beroperasi Bapak. Jadi kalau saya bicara masalah comfort zone, saya nggak bisa Bapak berkata itu. Konsep saya hanyalah bicara masalah kalau saya ngontrol harus tahu set point-nya Bapak di ruang itu Bapak. Lalu bagaimana supaya di dalam itu tidak terlalu banyak listrik Bapak. Maka saya waktu bangunan namanya Pak environmental Bapak. Itu kira Bapak. Demikian Pak Edi dari saya. Moga-moga terkena ya Bang Uki. Berikutnya dari Pak Joko Windarto nih dari Undip. Bagaimana kalau sebuah industri mempunyai macam-macam produksi seperti pabrik obat yang menghasilkan macam-macam tipe obat seperti sirup, tablet, puyer, vaksin, dan lain-lain. Bagaimana cara menghitung energi per produk di mana konsumsi energinya tidak dipisahkan karena gedung tidak bisa dipisah-pisah. Berapa energi untuk sirup, tablet, puyer, dan lain-lain. Bapak, tadi saya katakan Bapak ya, yang namanya audit pada industri Pak ya, itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Satu pada buildingnya sendiri, kedua pada peralatan untuk proses Bapak. Jadi kriteria yang saya pakai untuk buildingnya adalah kriteria daripada untuk building Bapak. Kemudian ketika saya masuk dalam itu ada berbagai macam peralatan untuk membuat obat ya, tablet, ya, kapsul, sirup. Ya, peralatannya Bapak. Yang saya audit Bapak. Misalnya di pelumas Bapak. Itu juga ada sekian puluh macam Bapak, jenis pelumas Bapak ya. Dari yang alami sama yang Bapak chemical Bapak ya, murni chemical Bapak. Pengemasannya juga demikian Pak ya. Ada yang dalam kaleng, dalam plastik, dalam drum Bapak. Ada yang curah Bapak begitu.
gedungnya sama Bapak. Maka saya audit Bapak, peralatan proses itu. Mulai daripada raw materialnya, prosesnya, sampai dengan pengemasan dan penimbunannya Bapak. Jadi harus kita potret Bapak, one by one, per proses Bapak. Dengan SEU yang beda-beda, KPI beda-beda Bapak, dengan gedungnya itu. Jadi jangan menyamakan gedung dan peralatan Bapak. Ya, gedung sendiri, peralatan sendiri Bapak. Demikian Bapak, dari saya Pak. Baik. Berikutnya dari Mas Amar Jibal L. Balat. Salam kenal Bapak Toto Suhartanto, saya Amar Jibal L. Balat dari Teknik Elektro Universitas Kahuripan Kediri, kelas karyawan. Izin tanya, pertanyaan yang pertama. Untuk perumahan mulai listrik berapa ampere sudah dikenakan dua tarif, WBP dan LWBP? Mungkin yang langsung aja dengan pertanyaan kedua, dari data yang diambil ada terbaca ampere grounding 2,7 ampere. Apakah yang menyebabkan nilai tersebut? Karena di tempat saya bekerja wajib ampere grounding bernilai 0. Pak, yang pertama tentang LWBP dan BBB Pak ya. Ya. Itu enggak ada Bapak. Apakah RSS rumahnya Pak ya? RS atau enggak ada Bapak. Rumusnya adalah perbedaan antara pemakaian Bapak ya, antara WBP dan LWB Pak. Itu ada rumusnya Pak. Ada standarnya. Kalau sampai pemakaian saat WBP lebih gede KWH-nya daripada Bapak, saat luar itu, bukan puncak Bapak, Bapak kena. Nah, selisihnya itu Bapak yang akan menjadi denda Bapak. Jadi setahu saya begitu Pak ya, tidak ada apakah saya menggunakan listrik yang hanya Bapak di bawah 1000 watt begitu Pak, enggak ada Bapak. Pokoknya ini bicara masalah Bapak pemakaian gitu. Makanya kita beraktivitas, kalau kita punya kos-kosan ya kan, pasang aja meter listrik Bapak, biar dia tahu kena sendiri. Jangan kita Pak yang bayar Bapak, nanti mereka Bapak malam hari katanya itu Bapak ya. Nah, yang menaik grounding Bapak ya, itu mohon maaf Pak, saya nggak ngerti Bapak. Saya nggak ngerti itu siapa yang itu Pak menentukan itu ya. Mohon maaf Bapak ya, nggak bisa saya. Karena nggak sampai ke sana saya Pak. Kalau model Pak. Makasih Pak Dik. Berikutnya, oh ini tadi ya, ini yang tadi Pak Joko Winarto tadi tentang menghitung konsumsi energi gigajoule per produk obat sirup atau gigajoule produk tablet itu maksudnya. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi. Saya buka saja mic-nya ini. Ini, tadi saya teruskan tadi. Ya. Jadi Pak, siapa tadi Pak? Siapa yang terakhir itu? Ya. Saya Pak Joko Pak. Pak Joko. Oh, ya. Jadi gini Pak Joko, kita kan punya Bapak, namanya data throughput Pak ya, per bulan, per tahun Bapak begitu. Nah itu kalau saya mengaudit, itu saya total Bapak, average Bapak. Oke ya, nanti kita kan punya rekening Bapak, per bulan Bapak. Data hasil daripada audit kita, nanti kita pakai Bapak, untuk menghitung daripada biaya per biji Bapak. Obat, bisa Pak? Iya Pak. Karena kan hitungnya dalam bentuk Bapak. Gitu. Ya Pak, tapi maksudnya adalah produknya itu karena bermacam-macam, prosesnya juga susah listriknya bergabung gitu Pak. Jadi misalnya untuk gedung, untuk menyimpan obat, menyimpan sirup, menyimpan lain-lain juga satu gedung gitu Pak. Ya, jadi Bapak Joko, ini yang produknya bermacam-macam, tapi energinya adalah tidak bisa dipisah-pisahkan Pak. Ini Bapak Joko, saya ngerti. Kan Bapak itu punya panel Bapak ya. Permasalahannya adalah biasanya panel itu Bapak ya tidak ditata Bapak. Pembebanannya Bapak ke peralatan proses Bapak. Yusuf Bapak. Jadi itu Pak, tata dulu Bapak. Baru nanti kita bisa Bapak menelusuri. Kan tadi saya katakan, Pak Hukum Kirchhoff satu Bapak. Paham Bapak nggih? Tata dulu. Nggak mungkin satu peralatan proses dipakai untuk dua produk. Pasti bergantian, minimal begitu Bapak. Nah, makanya Pak nggih.
Ya, Pak baik Pak. Joko, Baik, baik. nanti bisa saya kirim mahasiswa saya Bapak untuk magang Ya, di sana ya. Bapak. Gratis pokoknya ya. Iya Pak. Hanya mahasiswa Kami tidur pernah, Bang ya. ya, ini sharing aja Pak, sharing. Kami pernah mengaudit untuk industri minyak. Itu hasilnya juga ada gas, ada macam-macam gitu ya Pak ya. Nah itu kadang-kadang boilernya jadi satu untuk 2 proses. Nah itu kan yang padahal kan tidak bisa dipisahkan Pak. Itu maksud saya Pak. Pak, lagi-lagi Bapak, boiler yang di sini Pak ya, itu ada dipakai untuk pemanasan Pak, pipa, untuk tabung Bapak. Jadi kita hitung poknya dulu Bapak. Kan ada itu pipeline Bapak. Lalu kemana dia bebannya Bapak? Begitu Bapak. Jadi pakai hukum kesetimbangan Bapak. Yang saya bu. Iya Pak. Pasti ketahuan Bapak. Nggih, semangat Pak nggih. Yang saya Pak Joko. Siap Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lain lagi yang akan disampaikan? Silakan. Pak Tony, tadi gimana nih Pak Tony yang angkat tangan? Apakah ada pertanyaan Pak Tony? Baik Pak, izin kalau ini bertanya Pak, saya Tony dari Jakarta Pak. Ya, silakan Pak. Izin Pak Toto, saya kebetulan di bekerja di Pemprov DKI Pak. Ini ada rencana kita memang melakukan efisiensi energi dengan menghitung IKE-nya Pak. Mohon informasi Pak. Jadi nantinya memang seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita akan membuat semacam baseline dulu Pak. Nah, baseline dulu untuk nanti setiap tahun akan kita benchmark terhadap baseline itu. Nah, saya cuma pertama mau minta arahan atau masukan dari Pak Toto. Karena ini sudah tahun 2023, nah baseline, kebetulan kita gedung pemerintah itu kan 2020 sampai 2022 itu bisa dibilang kebanyakan WFH Pak. Jadi jadi mungkin banyak kosong lah. Nah, pertanyaan saya, bila kita menentukan baseline, kita ambil 1 tahun awal dari katakan 2021 akhir ke 2022 akhir, lalu nanti kita bandingkan ke 2023, apakah menurut Bapak itu masih bisa kami lakukan atau harus dirubah? Itu satu Pak. Kedua, dan rencana kami juga akan memasang semacam alat monitoring Pak. Ya, jadi nantinya kita memasang alat monitoring itu di sisi panel yang nantinya jadi kita tujuannya sih pertama supaya memudahkan kami dalam punya program ini. Jadi kita kalau mau minta data KWH itu nggak perlu lagi kayak semacam yang ngemis-ngemis lah kepada pengelola gedung minta data PLN seperti Bapak bilang. Jadi cukup kita bisa masuk ke dalam program software tadi, kita bisa mendownload gitu ya, mengunduh. Nah, hanya mungkin pertanyaan gini Pak, kalau cuma kita pasang sensornya di sisi LVMDP ataupun di sisi trafo, sementara kan nanti hasil dari benchmark tadi kan mungkin ada aksi nyata ya Pak. Misalnya contoh, mungkin kita udah dapat baseline, lalu kita benchmark, kita katakan ingin penurunan melalui penggantian lampu LED. Nah, kita kan ingin tahu seberapa besar dampaknya, atau mungkin dari sisi chiller, yang tadinya chillernya mungkin yang paling mudah mungkin chillernya yang tadinya jarang dibersihin dulu deh. Nah, ada nggak penghematan signifikan? Ya, jadi sebelum kalau kita ganti sistem chillernya kan mungkin agak besar biayanya gitu. Nah, mau tanya Bapak, usulan misalnya kita pasang sensornya lagi itu, apakah memang itu sudah cukup atau cukup dari sisi PLN aja? Sementara itu dulu Pak Toto, makasih. Terima kasih Pak Tony. Ini persis dengan di Surabaya Bapak. Saya datang ke sana, waduh, gedungnya Pemkot Pak ya. Pak Tony, jadi langkahnya adalah kita mengaudit dulu Bapak. Bapak nanti kan punya toh gedung-gedung yang setipikal Bapak ya. Nah, itu nanti yang kita jadikan sebagai Bapak
pilot project Bapak. Kita Ya, audit Pak. Bapak ya, untuk memotret profil pemakaiannya Bapak. Iya. Oke, oke ya. Baru nanti Pak, itu kita buat database. Jadi Pak Tony nanti tolong ditulis nomor saya Pak Tony ya. Ya, Pak. 081 Sebentar, Pak. Sebentar, 13 Pak. Lagi di ini. 081 135 135 48 48 165. 165. Oke. Siap, saya catat. Izin ya, izin ini. Saya sudah membuat energi monitoring sistem Bapak. Oh, siap. Bapak tahu ruangan saya ini Pak ya? Nah ini Pak. Ini ruangan saya ini Bapak. Ini saya rancang sebagai Pak. Pilot project Bapak. Wah. Jadi AC, lampu, kemudian beban lainnya Bapak ya, sudah ada database-nya Bapak. Nah, izin Bapak, izin ya. Nah ini Bapak. Izin. Nah ini Bapak. Nah ini Bapak. Ya, percis Pak, betul. Oke ya. Ya. Itu setiap ruangan Bapak ada data peralatan Bapak. Oh, Nah, siap ya, ya. Oke, ini terhubung Bapak. Ini dia. Ini panel saya Bapak. Nah, permisi Bapak ya. Nah, saya buka Pak. Oh, iya. Ini Pak. Iya. Nah ini Bapak. Iya. Ini Bapak. Saya bagi Bapak AC, lampu panelnya. Ya. Saya pasang power meter wireless Bapak. Oke. Di mana bebannya udah saya identifikasi. Oh. Nah, ini saya pasang wifi Bapak ini Pak. Ini wifi. Nah, ini Bapak. Nah, ini Pak. Nah, wifi ini Pak. Oke? Oh, oke. Sehingga nanti Bapak dari rumah Bapak monitornya adalah real time Bapak. Iya. Nanti ada database Bapak. Sehingga ketahuan Bapak profilnya Bapak. Nah, ini beda Bapak dengan yang dijual Bapak ya. Ya. Yang dijual itu adalah gelondongan Bapak. Oh, Total dibagi dengan luasan Bapak. iya. Saya nggak setuju. Itu betul. Kalau yang dirah adalah IKE. Tapi kita untuk Bapak menata culture. Supaya ketahuan Bapak. Mana peralatan yang boros itu Pak. Karena kita punya dana terbatas Bapak. Untuk maintenance, untuk pengadaan gitu Bapak Tony. Oh, baik. Undang saya Bapak. Gratis Pak. Pasang bayar. Pokoknya base-nya Pak ya. Jangan Surabaya ya. Siap. Alhamdulillah. Ya, kalau saya bermanfaat Pak. Oke? Ya. Makasih Pak Toto. Kita akan Pak Edi. Oke, Terima makasih. Ya, makasih. Ini ada tadi dari Pak Mas Amar Jibal nih minta ini penjelasan modul ESP-nya ini. Ini coba Mas Amar silakan sampaikan langsung ke Pak Toto. Silakan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Edi. Ya, sangat menarik Pak ya, Pak Toto. Itu modulnya bagus sih. Bisa terintegrasi dengan internet. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, itu dia modul ISP-nya itu tipe berapa ya? Mungkin saya bisa mengaplikasikannya gitu. Terima kasih Pak. Nanti tak kirim ya. Kirim biar saya tak kirim videonya ya. Sak bukunya, oke? Iya. Nanti kita bisa Pak, bareng-bareng Pak ya. Karena Bapak, Yusewu Pak, ini adalah customize Bapak. Customize. Harus tahu yang namanya fisika bangunan Bapak. Jadi nggak bisa Pak, ditembak langsung ya. Customize Bapak ya, sesuai dengan kondisi daripada fisika bangunan Bapak. Ini juga mau saya pakai nanti Pak, di kapal, di kereta api Bapak, begitu Bapak. Sehingga tahu Bapak, solar yang dibakar itu berapa untuk jalur Surabaya Jakarta Bapak. Tipe begini gitu Bapak. Oke? Oke Pak Amer ya. Ayo, baik, tunggu Pak Amer ya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Siap. Adakah pertanyaan yang lain lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama BK Teknik Fisika LBI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Toto Suhartanto yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab beberapa pertanyaan.
Mudah-mudahan sangat bermanfaat ini Pak Toto. Terima kasih juga kepada Pak Hildiansyah tadi yang sudah menyampaikan seperti momen sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Kita lanjut acara kita ini besok sore ya. Bagi yang tertarik, berminat, silakan bergabung di jam yang sama. Besok topiknya tentang konversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik. Silakan bagi yang berminat untuk bergabung besok sore. Kita akhiri acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan. Tetap waspada dengan protokol kesehatan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Toto. Terima kasih Bapak sekalian ya. Terima kasih Oke. Pak Edi, Pak Toto. Oke, kita kerjasama ya. Kerjasama yuk. Monggo, silakan. Matur nuwun. Turun. Izin pamit. Terima kasih. Ancaman secara